Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku pad interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 11B ya. Masih di bab 2 yaitu regresi dan korelasi. Yang akan kita bahas yaitu asesmen 2 bagian uraian nomor 1 sampai 5 halaman 49 sampai 50. Langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 1. Tabel berikut menyajikan data jumlah produksi ya, dibulatkan sampai ribuan terdekat, dan persentase produk cacat benang rayon periode Januari 2006. Ini tabelnya ya, terus ini pertanyaannya ada 5. A. Hitunglah koefisien korelasi Pearson data tersebut. B. Jelaskan korelasi antara jumlah produksi dan persentase produk cacat. C. Bagaimana tingkat korelasi antara jumlah produksi dan presentasi produk cacat. D. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. E. Jelaskan besar pengaruh jumlah produksi terhadap persentase produk cacat. Penyelesaiannya, untuk yang A, menghitung koefisien korelasi data ya. Langkah yang pertama, kita harus menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu X, yaitu yang menyatakan jumlah produksi ya, berarti jumlah produksi itu adalah variabel bebasnya atau X-nya. Sedangkan variabel terikat atau Y-nya menyatakan persentase produk cacat. Langkah kedua, menentukan nilai R-nya ya. Kita ketahui bahwa banyak datanya atau N sama dengan 5 ya, ini 1 sampai 5. Ini kita buat XI. XI itu adalah jumlah produksinya yaitu 19, 16, 13, 18, 4. Totalnya atau sigma XI-nya yaitu 70. Untuk YI-nya yaitu persentase produk cacat 1,1, 0,9, 0,5, 0,3, 0,6. Jumlahnya yaitu 3,4. Untuk XI kuadrat yaitu ini 19 kuadrat 361. 16 kuadrat 256, 13 kuadrat 169, 18 kuadrat 324, 4 kuadrat 16. Total XI kuadrat adalah 1126. Ini ada YI kuadrat ya, 1,1 kuadrat 1,21, 0,9 kuadrat 0,81, 0,5 kuadrat 0,25, 0,3 kuadrat adalah 0,09, 0,6 kuadrat adalah 0,36. Ini adalah XI kali YI. 19 kali 1,1 20,90, 16 kali 0,9 14,40, 13 kali 0,5 adalah 6,5, 18 kali 0,3 adalah 5,4, 4 kali 0,6 adalah 2,4, totalnya ada 49,6. R sama dengan sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI per akar sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan kali akar sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat sama dengan 5 kali 49,6 dikurangi 70 kali 3,4 ya per akar 5 kali 1,126 dikurangi 70 kuadrat kali akar 5 kali 2,72 dikurangi 3,4 kuadrat sama dengan 248 dikurangi 238 per akar 5630 dikurangi 4900 kali akar 13,6 dikurangi 11,56 sama dengan 10 per akar 730 kali akar 2,04 sama dengan 10 per akar 730 adalah 27,02 kali 1,43 sama dengan 10 per 38,59 sama dengan 0,2591. Jadi koefisien korelasi data 0,2591. Selanjutnya,
Yang B, diperoleh R sama dengan 0,2591 ya. 0,2591 itu artinya lebih dari 0 ya. Sehingga antara variabel X dan Y berkorelasi positif. Variabel X dan Y berkorelasi positif, berarti nilai X makin meningkat, nilai Y makin meningkat. Jadi pertambahan jumlah produksi dapat meningkatkan persentase produk cacat dan pengurangan jumlah produksi dapat menurunkan persentase produk cacat. Untuk yang C, berdasarkan tabel 2.1 ya, tabel sebelumnya, nilai R sama dengan 0,2591 terletak pada interval R lebih dari sama dengan 0,2000 kurang dari sama dengan 0,3999. Tingkat korelasi pada interval R lebih dari sama dengan 0,2000 kurang dari sama dengan 0,3999 ini tergolong lemah. Dengan demikian variabel X dan Y berkorelasi lemah. Jadi tingkat korelasi antara jumlah produksi dan persentase produk cacat lemah. Yang D, menghitung koefisien determinasi data ya. Koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan ya, R kuadrat kecil kali 100% sama dengan 0,2591 kuadrat kali 100%. Berarti 0,0672 kali 100% sama dengan 6,72%. Jadi koefisien determinasi data 6,72%. Untuk yang E diperoleh R kuadrat sama dengan 6,72%. Jadi pengaruh jumlah produksi terhadap persentase produk cacat sebesar 6,72%, sedangkan pengaruh variabel lainnya sebesar 93,28%. Nah, 93,28% ini diperoleh dari kan 100% ya, 100% dikurangi R kuadratnya ini ya, 100% dikurangi 6,72% itu tinggal 93,28% ya. Ini adalah variabel yang lain yang mempengaruhi presentase produk cacat. Selanjutnya, tabel berikut menyajikan data inflasi dan investasi penanaman modal asing Indonesia pada 2017 sampai 2022. Ya, ini ada berarti 6 data ya. Pertanyaannya untuk yang A, hitunglah koefisien korelasi Spearman data tersebut. B. Jelaskan korelasi antara inflasi dan investasi penanaman modal asing. C. Bagaimana tingkat korelasi antara inflasi dan investasi penanaman modal asing. D. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. E. Jelaskan besar pengaruh inflasi terhadap investasi penanaman modal asing. Penjelasannya, nah, untuk yang A kita hitung dulu koefisien korelasinya. Langkah pertamanya kita tentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Ini wajib ya. Langkah pertamanya harus kita tentukan dulu variabel bebas dan terikatnya. Variabel bebas yaitu X menyatakan inflasi. Berarti inflasi ini adalah variabel bebas. Untuk variabel terikatnya yaitu Y menyatakan investasi penanaman modal asing ya. Berarti ini variabel Y-nya investasi ya dalam jutaan dolar Amerika. Langkah kedua, memberikan peringkat variabel X dan Y. Nah, kita urutkan dulu urutan dari yang terkecil ya, baik X dan Y-nya kita urutkan dari yang terkecil ya. Ini inflasinya ini kita urutkan dari yang terkecil ya, yaitu 1,68, 1,87, 2,72, 3,13, 3,61, 5,51. Begitu juga variabel Y-nya ini kita urutkan dari yang terkecil ya, menjadi 28,208.208,80 dan seterusnya sampai terbesar ya. Lalu kita beri peringkat ya, peringkat variabelnya dari terkecil sampai terbesar yaitu peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Ini tahunnya, ini nilainya ya, ini X, ini Y-nya. Ini peringkatnya ya tadi variabel X-nya.
Ini tadi kan 3,61 ya, di tabel sebelumnya kan sudah diperingatkan dari terkecil ke terendah ya. Ini ya, ini terkecilnya ini 1, ini 1,68, terus 1,87, terus yang ketiga 2,72, yang keempat 3,13, yang kelima 3,61, yang keenam 5,51. Untuk yang peringkatnya variabel Y ya, yang terkecil yaitu 28.208,80 dan seterusnya sampai yang terbesar yang keenam, peringkat keenam itu 45.605. Setelah itu kita tentukan DI-nya yaitu UI dikurangi VI ya. Berarti 5 kurang 5, 0, 4 kurangi 3, 1, 3 kurangi 1, 2, 1 kurangi 2, min 1, 2 kurangi 4, min 2, 6 kurangi 6 adalah 0. I kuadratnya ini berarti kita kuadratkan 0 kuadrat 0, 1 kuadrat tetap 1, 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0 ya. Jumlah DI kuadratnya adalah 10 ya, ini jika ditotal yaitu 10. Langkah keempat, menghitung nilai RS. Banyak pasangan datanya yaitu N sama dengan 6. Koefisien korelasinya atau RS sama dengan 1 dikurangi sigma DI kuadrat dikurangi 6. Ini 6 kali sigma DI kuadrat per 6 kali 6 kuadrat min 1. Sama dengan 1 dikurangi 6 kali 10 per 6 kali 36 dikurangi 1. Sama dengan 1 dikurangi 60 per 6 kali 35 sama dengan 1 per 60 per 210 sama dengan 1 dikurangi 0,2857 sama dengan 0,7143. Jadi koefisien korelasi data 0,7143. Yang B, diperoleh RS 0,7143, ini artinya lebih dari 0 atau positif ya ini, sehingga antara inflasi dan investasi penanaman modal asing berkorelasi positif. Artinya apa? Artinya variabel X makin meningkat, variabel Y makin meningkat. Begitu juga jika variabel X makin menurun, variabel Y makin menurun. Jadi, peningkatan inflasi dapat menaikkan investasi penanaman modal asing dan penurunan inflasi dapat menurunkan investasi penanaman modal asing. Untuk yang C, diperoleh nilai R sama dengan 0,7143. Ini terletak pada interval ya, RS lebih dari sama dengan 0,6 atau 0,6 ribu ya ini. Kurang dari sama dengan 0,7999. Ini artinya apa ya? Berdasarkan tabel 2.1, tingkat korelasi pada interval RS lebih dari sama dengan 0,6, kurang dari sama dengan 0,799 itu artinya kuat ya. Sehingga dengan demikian variabel X dan Y berkorelasi kuat. Jadi tingkat hubungan antara inflasi dan investasi penanaman modal asing adalah kuat. Untuk yang D, menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasi KD sama dengan RS kuadrat kali 100%. Sama dengan 0,7143 kuadrat kali 100%. Sama dengan 0,5102 kali 100%. Sama dengan 51,02%. Jadi koefisien determinasi data 51,02%. Untuk yang E, diperoleh KD 51,02%, artinya atau jadi pengaruh inflasi terhadap investasi penanaman modal asing sebesar 51,02%, sedangkan pengaruh variabel lain 48,98%. Ini diperoleh dari 100% dikurangi 51,02 yaitu 48,98%. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Salah satu faktor yang memengaruhi rata-rata suhu harian suatu tempat yaitu curah hujan. Tabel berikut menyajikan perkiraan rata-rata curah hujan ya, dibulatkan ke satuan terdekat dan rata-rata suhu harian beberapa kota di Indonesia pada Januari 2023. Tabelnya disajikan sebagai berikut ya, ini ada 5 kota. Pertanyaannya yang A, hitunglah koefisien korelasi Spearman data tersebut. B,
B. Jelaskan korelasi antara rata-rata curah hujan dan rata-rata suhu harian. C. Bagaimana tingkat korelasi antara rata-rata curah hujan dan rata-rata suhu harian. D. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. E. Jelaskan besar pengaruh curah hujan terhadap rata-rata suhu harian. Penyelesaiannya, untuk yang A, menghitung koefisien korelasi terlebih dahulu. Langkah yang pertama yang jelas menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas yaitu X, yaitu yang menyatakan rata-rata curah hujan, berarti ini variabel X-nya atau variabel bebasnya. Variabel terikatnya atau Y-nya menyatakan rata-rata suhu harian, ini adalah variabel terikatnya. Langkah kedua memberikan peringkat variabel X dan Y. Kita urutkan X dan Y-nya dari terkecil ya. Ini terkecilnya untuk X 158, 186, 219, 230, 275. Untuk variabel Y-nya dari yang terkecil 21, 25, 26, 27, 27. Peringkatnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini dari terkecil. Langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Ini kotanya, ini nilainya ya tadi, XI, YI ya. Ini adalah peringkatnya, sudah ditentukan dari sini tadi. Yang terkecil ada 158 ya, ini untuk X-nya ini. Ini peringkat pertama, berarti ini 108 pertama, 186 ini kedua. Terus ketiganya 219, keempatnya 230, kelimanya 275. Begitu juga dengan YI-nya, kita peringkatkan ya. Ini yang pertama adalah 271. Ini untuk variabel Y-nya ya, variabel Y. Ini yang pertama 21 ya, yang kedua 25. Yang ketiga itu 26, yang keempat ya, karena 27-nya ada 2 ya, ini berarti kan datanya terletak pada keempat dan kelima ya. Berarti 4 ditambah 5 bagi 2, 4,5. Berarti 27 ini berada di 4,5 ya, mendekati 5. DI-nya yaitu UI dikurangi VI yaitu 4 kurangi 1, 3, 5 kurangi 2, 3, 2 kurangi 4,5 adalah min 2,5, 3 kurangi 3, 0, 1 kurangi 4,5 adalah min 3,5. Lalu kita kuadratkan. 3 kuadrat adalah 9, 3 kuadrat 9 min 2,5 adalah 6,25, 0 kuadrat 0, min 3,5 kuadrat adalah 12,25, totalnya DI kuadrat adalah 36,5. Langkah keempat menghitung nilai RS. Banyak pasangan data yaitu N sama dengan 5, koefisien korelasinya RS sama dengan 1 dikurangi 6 kali. Ya, ini adalah RS dari korelasi Spearman ya, rumusnya 1 min 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Kita masukkan berarti 1 min 6 sigma DI kuadrat per 5 kali 5 kuadrat min 1. Sama dengan 1 dikurangi 6 kali 3, 6,5 ya. DI kuadratnya tadi kan sudah diketahui di tabel sebelumnya. Per 5 kali 25 min 1. Sama dengan 1 dikurangi 219 per 5 kali 24. Sama dengan 1 dikurangi 219 per 120. Sama dengan 1 dikurangi 1,825 sama dengan min 0,825. Jadi koefisien korelasi data min 0,826. Untuk yang B diperoleh RS sama dengan min 0,825 ya, min 0,825 itu artinya kurang dari 0 ya. Sehingga antara curah hujan dan rata-rata suhu harian suatu tempat berkorelasi negatif karena RS-nya negatif. Artinya variabel X semakin meningkat, variabel Y makin menurun. Begitu sebaliknya, variabel X semakin menurun, variabel Y makin meningkat. Jadi, peningkatan curah hujan dapat menurunkan rata-rata suhu harian suatu tempat, sedangkan penurunan curah hujan dapat menaikkan rata-rata suhu harian suatu tempat. C. Diperoleh R min 0,825 terletak pada interval
RS lebih dari min 1 kurang dari sama dengan min 0,8. Berdasarkan tabel 2.1, tingkat korelasi pada interval RS lebih dari min 1 kurang dari sama dengan min 0,8 sangat kuat. Dengan demikian, variabel X dan Y berkorelasi sangat kuat. Jadi, tingkat hubungan antara curah hujan dan rata-rata suhu harian suatu tempat adalah sangat kuat. D. Menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasi data atau KD sama dengan RS kuadrat kali 100%, sama dengan min 0,825 kuadrat kali 100%, sama dengan 0,6806 kali 100%, sama dengan 68,06%. Jadi koefisien determinasi data 68,06%. Untuk yang E, diperoleh KD sama dengan 68,06%. Jadi, pengaruh curah hujan terhadap rata-rata suhu harian suatu tempat sebesar 68,06%. Sedangkan pengaruh variabel lain atau sisanya ya sebesar 31,94% diperoleh dari 100% dikurangi 68,6%, hasilnya 31,94%. Untuk nomor 4, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan penjualan yang diikuti 50 karyawan bagian penjualan. Setelah pelatihan mereka diuji secara tertulis dan diberi tugas untuk melakukan penjualan. Tabel berikut menunjukkan peringkat hasil ujian dan hasil penjualan 5 karyawan dipilih secara acak. Ini 5 karyawan ya, ini nilai ujiannya, ini peringkat hasil ujiannya. Pertanyaannya untuk yang A, hitunglah koefisien korelasi data tersebut. B. Jelaskan korelasi antara peringkat hasil ujian dan peringkat hasil penjualan. C. Bagaimana tingkat korelasi antara peringkat hasil ujian dan peringkat hasil penjualan. Yang D. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. Yang E. Jelaskan besar pengaruh peringkat hasil ujian terhadap peringkat hasil penjualan. Penyelesaiannya, yang A, data berupa peringkat sehingga data berskala ordinal asli ya. Dengan demikian, ordinal number nomor urut berarti ya. Dengan demikian digunakan koefisien korelasi Spearman ya. Karena sudah diurutkan ya, sudah diperingkat ya. Ini ada peringkatnya berarti menggunakan korelasi Spearman. Menghitung koefisien korelasi. Langkah 1, menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas X menyatakan peringkat hasil ujian. Variabel terikatnya Y menyatakan peringkat hasil ujian. Langkah kedua, memberikan peringkat variabel X dan Y. Urutan yang terkecil ya, ini terkecilnya 10, 15, 20, 20, 25. Variabel Y-nya 7, 8, 10, 10, 12. Ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Ini karyawannya, ini nilai X, Y, Y-nya, ini adalah peringkatnya ya. Ini peringkat 10 itu pertama, 15 kedua. 20-nya ini kan ada 2 ya, 20 itu terletak pada 3 ke 4, berarti 3 ditambah 4 itu 7, 7 dibagi 2 berarti 3,5 ya, 20-nya ini peringkat 3,5 ya. Sedangkan 25-nya adalah peringkat ke-5. Untuk yang variabel Y-nya, ini adalah peringkat pertamanya 7, peringkat keduanya 8, peringkat ke 3 dan 4-nya itu kan 10 ya, ini 10-nya ada 2 berarti peringkat 3, 4 bagi 7, 7 dibagi 2 berarti 3,5 ya, 10-nya ada 2 berarti 3,5, 3,5 ini 12-nya peringkat ke-5. DI-nya atau selisih UI dan VI-nya 5 kurangi 3,5, 1,5, 3,5 kurangi 3,50, 2 kurangi 1, 1, 1 kurangi 2, min 1, 3,5 kurang 5, min 1,5. Ini DI kuadratnya. 1,5 kuadrat adalah 2,25, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1, min 1,5 kuadrat 2,25. DI kuadrat yaitu sigma DI kuadrat 6,5. Selanjutnya, langkah keempat menghitung nilai RS.
Banyak pasangan data N sama dengan 5, koefisien korelasinya RS sama dengan 1 min 6 sigma kali sigma DI kuadrat per 5 kali 5 kuadrat min 1 sama dengan 1 dikurangi 6 kali 6,5 per 5 kali 25 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 39 per 5 kali 24 sama dengan 1 dikurangi 39 per 120 sama dengan 1 per 0,3250. 1 kurangi 0,3250 hasilnya 0,6750. Jadi koefisien korelasi data 0,6750. Untuk yang B ya, diperoleh RS sama dengan 0,6750 ya. 0,6750 itu artinya lebih dari 0 ya, berarti dia positif. Sehingga antara peringkat hasil ujian dan peringkat hasil penjualan berkorelasi positif. Artinya variabel X makin meningkat, variabel Y makin meningkat. Begitu juga variabel X makin menurun, variabel Y makin menurun. Jadi peningkatan peringkat hasil ujian dapat meningkatkan peringkat hasil penjualan dan penurunan peringkat hasil ujian dapat menurunkan peringkat hasil penjualan. J diperoleh nilai R sama dengan 0,6750 terletak pada interval RS lebih dari sama dengan 0,6 kurang dari sama dengan 0,7999. Berdasarkan tabel 2.1, tingkat korelasi pada interval RS lebih dari sama dengan 0,6 kurang dari sama dengan 0,799 itu artinya kuat. Dengan demikian variabel X dan Y berkorelasi kuat. Jadi tingkat hubungan antara curah hujan dan rata-rata suhu harian suatu tempat adalah kuat. D. Menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasi KD sama dengan RS kuadrat kali 100%, sama dengan 0,6750 kuadrat kali 100%, sama dengan 0,4556 kali 100%, sama dengan 45,56%. Jadi koefisien determinasi data 45,56%. Untuk yang E diperoleh KD sama dengan 45,56%. Jadi pengaruh peningkatan curah hujan terhadap penurunan rata-rata suhu harian suatu tempat 45,56%. Sedangkan pengaruh variabel lain 54,44%. Nomor 5. 10 orang diminta untuk memberi peringkat rasa 5 kue bolen keju berbeda merek. Bolen paling disukai diberi peringkat 10 dan 1 untuk yang paling tidak disukai. Hasil peringkat rasa 5 orang yang dibeli secara acak dijadikan dalam tabel berikut ya. Ini A, B, C, D, E, ini harga per biji dalam rupiah, ini peringkat rasanya. Pertanyaannya, hitunglah koefisien korelasi data tersebut. B. Jelaskan korelasi antara harga bolen dan peringkat rasa. C. Bagaimana tingkat korelasi antara harga bolen dan peringkat rasa. D. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. E. Jelaskan besar pengaruh harga bolen terhadap peringkat rasa. Penyelesaiannya, salah satu variabel berupa peringkat sehingga berskala ordinal. Demikian digunakan koefisien korelasi Spearman. Yang pertama, menghitung koefisien korelasinya. Langkah pertama, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu X menyatakan harga, variabel terikatnya Y menyatakan peringkat rasa. Langkah kedua, memberikan peringkat variabel X dan Y. Ini variabel X-nya 2000, 2400, 2500, 2700, 3000, variabel Y-nya 5, 7, 8, 9, 10. Ini diurutkan dari terkecil ya, sehingga peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang sama ya, ini angkanya. Langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Ini nilai XI, YI-nya, ini peringkatnya tadi ya, sesuaikan ini ya, berarti 2000-nya peringkat 1, 2400 peringkat 2, sampai yang terbesar 3000 peringkat kelima. Begitu juga dengan YI-nya, yang terkecil 5 ini ada peringkat 1, sampai yang terbesar 10 peringkat kelima. Selisihnya atau DI-nya yaitu 5 kurangi 3, 2, 3 kurangi 2, 1, 4 kurangi 5, min 1, 1 kurangi 1, 0, 2 kurangi 4, min 2.
DI kuadratnya berarti 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0 min 2 kuadrat 4. Sigma DI kuadrat atau jumlah DI kuadratnya adalah 10. Langkah keempat, menghitung nilai RS. Banyak pasangan data N sama dengan 5, koefisien korelasinya RS sama dengan rumusnya itu kan 1 min 6 kali sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1 ya, tinggal memasukkan 1 min 6 kali sigma DI kuadrat per N-nya 5 berarti 5 kali N-nya 5 kuadrat min 1. Sama dengan 1 min 6 kali 10 per 5 kali 25 min 1. Sama dengan 1 dikurangi 60 per 5 kali 24. Sama dengan 1 min 60 per 120 sama dengan 1 dikurangi 60 per 120 itu kan 0,5 berarti 1 kurangi 0,5, 0,5. Jadi koefisien korelasi data 0,5. Yang B diperoleh RS sama dengan 0,5. 0,5 ini kan lebih dari 0 ya, sehingga antara harga bolen dan peringkat rasa berkorelasi positif. Artinya variabel X makin meningkat, variabel Y makin meningkat. Begitu juga sebaliknya, variabel X makin menurun, variabel Y makin menurun. Jadi peningkatan harga dapat meningkatkan peringkat rasa dan penurunan harga dapat menurunkan peringkat rasa. Untuk yang C diperoleh nilai R sama dengan 0,5 terletak pada interval RS lebih dari sama dengan 0,4 kurang dari sama dengan 0,599. Berdasarkan tabel 2.1, tingkat korelasi pada interval RS lebih dari sama dengan 0,4 kurang dari sama dengan 0,5999 itu tergolong sedang. Dengan demikian variabel X dan Y berkorelasi sedang. Jadi tingkat hubungan antara harga bolen dan peringkat rasa adalah sedang. Yang D menghitung koefisien determinasi data atau koefisien determinasi data KD sama dengan RS kuadrat kali 100% sama dengan 0,5 kuadrat kali 100% sama dengan 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Jadi koefisien determinasi data 25%. Untuk yang E diperoleh KD 25%, artinya pengaruh harga terhadap peringkat rasa sebesar 25%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 75%. 75% diperoleh dari 100% dikurangi 25% ya. Demikian pembahasan soal asesmen 2 bagian uraian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.